Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak-bapak hakim, Ibu sekretaris dan Pak Panitra, karyawan dan karyawati pejabat struktural maupun fungsional Pengadilan Agama Ujung Tanjung, adik-adik PKL dari SMK Nurul Falah. SMK apa? SMK Pelita Kasih Manggala 25 ya. SMK Nurul Kasih Manggala ya. Pelita Kasih. Iya, Pelita Kasih. Alamatnya di Manggala kan. Nah, semoga kita semua dalam kesehatan dan nikmat yang tidak terhingganya. Pada pagi hari ini seperti biasa kita akan melaksanakan bintal ataupun bimbingan mental yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Bapak Helmi Cendra SAG MH. Kepada Bapak waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat hadir bersama-sama di mushola kita ini dalam rangka mengisi bintal rutin kita yang seharusnya yang lalu, tapi karena ada halangan ditunda pada pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat jinil alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ketika Allah mendeklarasikan kepada iblis, di mana di saat dia disuruh bersujud kepada Adam dalam bentuk penghormatan, lalu dia menolak. Dalam Al-Quran dijelaskan aba wastakbar, dia enggan dan dia malah sombong. Maka pada waktu itu Allah sampaikan kepada iblis itu, innaka rajim, kamu itu sungguh sesat. Maka Allah perintahkan dia keluar dari surga. Apa waktu itu yang diucapkan iblis? Dia minta kepada Allah, ya Allah, tangguhkanlah saya, Allah. Kata Allah, engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Artinya tidak akan dicabut nyawanya sampai terjadinya tiupan sangkakala pertama. Begitu dalam tafsir. Lalu apa kata iblis? Nah, ini yang perlu menjadi pelajaran kita, yang perlu menjadi renungan kita. Kata iblis dalam surat Sad ayat 82 sampai 83 itu, la uqiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sungguh akan saya perdaya, akan saya sesatkan hamba-hambamu ya Allah. Jadi dia tetap mengakui Allah itu sebagai Tuhan, cuman dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Siapa yang tidak bisa saya goda itu? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah jadi yang perlu menjadi renungan bagi kita, bahwa setiap saat kita ini selalu digoda, selalu digoda oleh iblis dan pasukan-pasukannya, oleh syaitan. Kapan itu? Mulai saja manusia itu mau melaksanakan ibadah kepada Allah, bahkan nanti terakhir di saat terjadinya sakaratul maut, dia tidak akan pernah lelah, Pak. Yang lelah itu kita. Iblis tidak akan pernah, itulah kerjanya selalu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan la'atiyannahum min khalfihim, akan kami datangi hamba-hambamu itu dari belakang,
dari depan, dari kanan, dari kiri. Kalau saya dengar ceramah Ustaz, dari depan itu bisa orang tua, dari belakang bisa anak-anak kita, dari kanan saudara kita, dari kiri semuanya. Maka kita selalu harus siap dan harus sadar bahwa kita selalu digoda. Dari rumah, mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita digoda. Begitu subuh Pak, begitu dikumandangkan azan kita terbangun. Nah, ini mulai goda. Karena dia tidak mau orang taat kepada Allah. Dia pinginnya orang ini semua melawan perintah Allah. Waktu begitu nak bangun terasa dingin. Apalagi kalau udah pakai AC kan. Nah, tadi selimut yang lepas di badan, cuman pakai piyama, kita tarik selimut tadi lagi. Kurang cukup dengan selimut yang satu, selimut yang sebelah pula kita ambil. Selimut orang rumah kita. Begitu dia terbangun, bangun pula selimut aku katanya. Dia ambil pula berebut-rebut selimut. Orang kaya sholat, dia berebut-rebut selimut. Itu ujian. Akhirnya apa? Orang pulang meskipun kita tak bangun. Jadi diuji terus. Dikasih jabatan diuji. Disogok diuji. Uang 200.000. Nggak bisa Pak, kami ini WBK nih Pak, 200.000. Kalau 2 juta, kebetulan anak minta SPP. Nah, ini WBK belakang aja dulu gedenya. Diuji. Dikasih harta, diuji juga. Diuji apa? Dengan godaan. Dia datang, iblis itu Pak, datang ke kita dengan bahasa kita Pak. Dengan bahasa kita, masuk ke pikiran kita, masuk was-was itu ke dada kita. Kalau misalnya kita punya kebun, kita suruh orang untuk menyemai, kita suruh orang memupuk, segala macam, dia datang tuh. Perasaan pupuknya banyak, kemudian untuk buahnya sama, ya hasilnya. Dia datang itu Pak. Dia datang dengan bahasa itu, bukan dengan bahasa Inggris. Lalu dia datang umpamanya, wah tak mungkin. Karena kalau dia menggunakan bahasa Inggris kita tak paham. Dia datang dengan bahasa kita. Mulailah kita curiga dengan orang. Itu juga ujian. Ada harta banyak diuji. Di saat kita uang sedikit kita mau berinfak, tapi begitu uang banyak, mulai dia datang ke kita, membisikkan kita, ke telinga kita diuji. Itu baru dari segi itu. Termasuk dalam soal pekerjaan Pak. Makanya banyak orang bercita. Ada orang yang awalnya ikhlas berjuang untuk memerdekakan kemerdekaan Indonesia ini, tapi begitu Indonesia merdeka, dia tak dapat jabatan. Hilang keikhlasan itu. Jadi ikhlas itu bisa hilang di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Lalu dia menjadi pengkhianat bangsa. Ada begitu. Makanya kata iblis, yang saya tidak bisa menggoda manusia itu adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang betul memurnikan Allah. Jadi ikhlas itu memurnikan. Makanya surat Qul itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Padahal kata ikhlasnya tak ada di dalam Pak. Kalau kita baca surat Al-Ma'un, ada situ ara'aital ladzi yukadzibu bil ujungnya wa yamna'unal ma'un. Kalau An-Nasr bisa iza ja'a nasru. An-Nasr. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Al-Baqarah sapi ada Al-Baqarah di dalamnya. An-Nisa ada Nisa. Tapi begitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ada ikhlasnya. Tapi disitulah ulama mengatakan pemurnian, karena dalam surat itulah semata-mata kita hanya membicarakan kebesaran Allah. Kalau surah An-Nas Pak, kita bicarakan untuk kepentingan makhluk. Kita berlindung kepada Allah, kan makhluk kita ini kita berlindung. Kalau kita ara'aital ladzi yukadzibu bid, tanda-tanda orang yang mendustakan agama itu, di antaranya itu apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu bicara tentang makhluk. Kalau bicara tentang tapak yada, apalagi tapak yada Abu Lahab. Tapi begitu bicara kepada Allah, dia bicara tentang memurnikan ibadah kepada Allah, membicarakan Allah, mengagungkan Allah. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang tidak bisa digoda oleh syaitan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ikhlas. Memang bicaranya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ngomongnya mudah, tapi melaksanakannya sulit. Ini sekedar inspiratif Pak. Ada cerita. Suatu kali ada ibu seorang direktur perusahaan besar dengan ajudannya keluar dari mobil di parkiran kantornya itu. Tiba-tiba begitu keluar dari mobil, datang dua orang pengemis. Anak muda dua orang datang dengan pakaian compang, samping, minta, Bu, minta sedekahnya Bu. Lalu ibu tadi mengeluarkan uang dari tasnya. Uangnya 10.000. Biasanya kalau pengambil yang datang tuh orang ngasih 2.000, ini 10.000. Begitu mau kasih,
Pengambil tadi pun mau ngambil, langsung ibu tadi memasukkan lagi uang itu ke dalam tas. Apa kata ibu tadi? Kamu boleh dapat uang 10.000 ini, bersihkan dulu mobil saya. Bapak ibu tahu nggak bagaimana ekspresi orang pengamen tadi? Yang satu katanya apa? Dah kawan, kita bersihkan mobil ibu ini biar kita dapat 10.000. Tapi apa kata yang satu tadi? Ah, enak aja 10.000 bersihkan mobil kok 10.000. Kalau mau ngasih, kalau tidak, tidak. Abang perlu saya lemparnya di mobilnya ini. Kata si yang satu tadi. Lalu dia pun pergi. Yang satu tadi Pak, diambilnya penyuci mobil itu apa namanya? Nah, tapi jangan tanya dari mana. Plat dapat namanya mobil tak jangan tanya. Intinya dipakai, dibersihkanlah mobil itu Pak. Dari atas, ibu ini menengok. Oh iya betul, dibersihkan mobil tadi Pak. Lalu dia turun dengan asisten tadi. Apa kata ibu kepada ibu direktur kepada asistennya? Mas, tolong kasih. Nah, ini bukan masalah nih. Tolong kasih uang ini, uang 10.000 10 lembar Pak. Berarti 100.000. Kasih ke pengamen itu. Dan bilang sama dia mau kerja di sini nggak? Kapan perlu dia dijadikan salah satu orang kepercayaan saya. Apa kata si asisten tadi? Bu, apa nggak salah Bu? Masa banyak betul uang 100.000? Terus ibu minta dia lagi untuk kerja sini. Dia kan pengamen orang jalanan. Apa kata ibu tadi itu? Mas, manusia ini ada dua jenisnya. Pertama lumpur, yang kedua emas. Kedua-duanya itu selalu bercampur, bahkan sulit untuk dibedakan. Sulit dibedakan. Tapi begitu kita goncang dengan air sungai kehidupan, yang lumpur tadi dia akan mengeluh dan akan merusak itu sungai. Tapi yang emas itu akan menunjukkan nilainya. Ini inspiratif bagi kita ini. Jadi itu dinilai karena ikhlasnya, bukan karena banyaknya. Ya syukur banyak ikhlas. Boleh jadi kita hari ini mungkin dipandang sebelah mata oleh orang, tapi suatu saat karena keikhlasan kita bekerja hari ini, kita justru menjadi mutiara, menjadi emas yang bernilai di hadapan orang. Inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi hubungannya dengan tugas kita sehari-hari, janganlah kita mandang, oh pekerjaan saya ini kan bagian ini. Tapi begitu nampak misal tong sampah terlungkup di teras, dia menjatuh. Kan ada kerjaan saya, tak boleh begitu. Keikhlasan itulah yang kita tanamkan. Kita kerjasama, tanamkan keikhlasan, biar Allah yang menilai. Dan Allah tidak akan pernah salah meletakkan rezeki setiap makhluknya. Hari ini mungkin kita menilai pekerjaan kita ini dengan gaji. Kalau gaji itu tiap tanggal 1 pasti masuk Pak. Kalau yang namanya gaji tanggal 1, kalau yang pokok pasti masuk. Gak usah itu dipikir. Tapi bagaimana setiap ibadah kita itu, pekerjaan kita itu bernilai. Karena dengan nilai ikhlas itulah kemudian akan melahirkan energi, semangat, power. Orang Melayu bilang punya power, punya kekuatan. Tukang beca karena keikhlasannya mencari uang untuk menafkahi anak istrinya, dia sanggup mendayung. Umur 60 Pak. Kalau saya disuruh nggak bisa. Nggak bisa, jujur aja. Tapi kenapa? Karena keikhlasan. Termasuk sebesar apapun pekerjaan orang, kalau sudah keikhlasan yang belum. Karena disitulah iblis tidak bisa masuk. Kalau sudah bisa masuk tukang beca, masuk iblis di situ, digodanya, cuma dia kamu kerja. Mertua enggak ya, tunggu aja warisan. Hah, kan bisa aja kan? Pinjam dulu, ini mertua kan dalam 2 minggu ini meninggal nih, warisan dapat bayar tak? Bisa aja digoda, tapi dia tidak bisa. Itu soal lain. Kalau dapat warisan alhamdulillah, tak dapat nggak apa-apa, kan mertua. Iyalah kalau masih tetap dengan istri kita sampai mertua meninggal kan. Kalau kita cerai dulu, itu tak dapat. Nih, jadi keikhlasan. Jadi semua kita siapapun, kalau mau menilai-nilai kita, ibadah kita ini, pekerjaan kita ini, insya Allah, maka marilah kita perbanyak ikhlas. Terakhir, dulu kalau yang Ibu Emna apalagi, ini kami dulu pakai sebelah kanan ini ada namanya ikhlas beramal Pak. Lambang ikhlas beramal itu gambar apa? Gambar Ka'bah kalau tak salah ya. Kalau amin alhamdulillah. Pak Ketua belum dapat Pak Ketua, ini Mahkamah Agung semua nih. Paling yang ada Bu Emna, Bu Sekretaris, Lani pula, Sekretaris. Bu Sekretaris kan. Coba itu. Apa Pak nilai ikhlas beramal? Karena memang Kementerian Agama dulu, Departemen Agama ingin membangun negara ini, memang pondasinya harus ikhlas beramal gitu. Tapi begitu kita pisah 2004, tinggal amal seikhlasnya lagi. Nah ini yang bahaya, dan sampai begitu. Ada orang bilang amal seikhlasnya. Marilah kita, sekarang kita dalam tiga ini kan. Maka walaupun kita sudah keluar dari Kementerian Agama, masuk ke Mahkamah Agung total. Dulu kan istilahnya dapurnya Departemen Agama, kerjanya Mahkamah Agung.
Makanya tidak pernah balance Pak. Kerja kita tidak pernah diukur oleh Departemen Agama. Mau dinaikkan gaji hakim, tak enak pula, tinggi pula daripada eselon nanti kan. Akhirnya apa? Terpisah. Nah terpisah pun kita keluar dari ikhlas beramal. Tapi jangan sampai beramal seikhlasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan WBK sudah di tangan, WBBM sedang kita raih. Mudah-mudahan dapat. Kalau kita dapat, tidak apa-apa. Nah, jangan pula nanti kita tidak ikhlas bekerja, sudah capek bekerja, tak dapat WBBM-nya. Mutuk lagi. Ada yang sampai gitu. Syukur-syukur dapat. Kalau tak dapat, ya tidak apa-apa. Ini saja Bapak Ibu yang berbahagia. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Ini bukan ceramah, ini inspiratif. Ceramah. Inspirasi, mudah-mudahan saya, Bapak, Ibu semua bisa mengambil pelajaran dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Helmi Jenderal yang telah memberikan banyak inspirasi untuk kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita terapkan dalam menjalankan aktivitas dan tugas kita sebagai abdi negara ASN PPNPN di Pengadilan Agama Ujung Tanjung ini. Terakhir kami informasikan bahwa jumlah infak 371. alhamdulillah sangat luar biasa. 400.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah kawan-kawan dan saudara-saudara berikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang berlipat ganda. Demikian saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan selamat menjalankan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.